Pernahkah Anda merasa seperti ini? Anda sudah mencapai puncak karir, semua target terlampaui, pengakuan sudah di tangan. Tapi, saat Anda duduk diam di malam hari, ada perasaan hampa. Kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, rasanya seperti Anda sudah susah payah memanjat tangga kesuksesan hanya untuk menyadari tangga itu bersandar di dinding yang salah. Betul. Atau mungkin di sisi lain, ini sudah kelima kalinya tahun ini Anda mencoba diet baru. Awalnya semangat banget, tapi di tengah jalan gagal lagi. Rasanya frustrasi kan? Seolah ada yang salah dengan diri Anda. Kenapa ya pendekatan yang kelihatannya positif seringkali tidak membuahkan hasil jangka panjang? The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Misi kita hari ini adalah membedah fondasi pemikirannya. Tepat. Sebelum kita bisa bicara tentang 7 kebiasaan itu sendiri, kita harus paham argumen dasarnya. Mengapa banyak dari kita, mungkin tanpa sadar, beroperasi dengan peta yang salah dalam hidup, dan bagaimana cara menemukan peta yang benar? Tepat sekali. Dan ini bukan soal mencari trik baru atau life hack terbaru kan? Pembahasan kita ini lebih mendasar. Covey itu mengajak kita untuk mundur sejenak. Untuk memeriksa apa? Memeriksa lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Karena seringkali cara kita melihat masalah, justru itulah masalah yang sesungguhnya. Ini tentang pergeseran cara pandang yang mendalam. Oke. Jadi mari kita mulai dari awal. Covey tidak langsung melompat ke solusinya. Dia melakukan sesuatu yang cukup unik. Dia maraton membaca literatur tentang kesuksesan selama 200 tahun terakhir. Apa yang dia temukan di sana? Dia menemukan sebuah pergeseran yang dramatis. Selama 150 tahun pertama, dari sekitar tahun 1776 hingga Perang Dunia Pertama, literatur sukses itu hampir seluruhnya fokus pada apa yang dia sebut etika karakter. Etika karakter. Maksudnya? Intinya adalah, kesuksesan sejati itu datang dari dalam. Fondasinya adalah hal-hal kayak integritas, kerendahan hati, kesetiaan, keberanian, keadilan, kesabaran. Ini tentang membangun karakter yang solid. Oh, jadi ini bukan tentang bagaimana tampil sukses. Tapi Tapi, bagaimana menjadi orang yang pantas untuk sukses. Persis, Covey menyebutnya primary greatness atau kehebatan primer. kehebatan dari dalam ya. Betul. Siapa diri Anda sebenarnya saat tidak ada yang melihat. Contoh klasiknya itu autobiografi Benjamin Franklin yang isinya adalah cerita tentang bagaimana dia jungkir balik berusaha agar prinsip-prinsip itu benar-benar mendarah daging dalam dirinya. Itu perjuangan internal. Oke, itu 150 tahun pertama. Lalu, apa yang berubah setelah Perang Dunia Pertama? Kedengerannya beda banget dari buku-buku pengembangan diri yang kita lihat sekarang. Nah, itu dia. Setelah Perang Dunia I, fokusnya berbalik 180 derajat. Muncullah apa yang disebut etika kepribadian. Tiba-tiba, sukses itu jadi permainan dari luar. Maksudnya, permainan dari luar? Fokusnya bergeser ke citra publik, keterampilan sosial, teknik komunikasi, dan cara berpikir positif. Slogan kayak, tersenyumlah dan Anda akan punya banyak teman, jadi populer. Ini semua tentang secondary greatness. Kehebatan sekunder. Iya, pengakuan sosial, teknik untuk membuat orang menyukai Anda. Tunggu sebentar, apakah itu berarti semua hal seperti keterampilan komunikasi, berpikir positif, atau cara membangun relasi itu buruk? Rasanya itu semua hal yang berguna. Pertanyaan yang sangat bagus, dan Covey tidak mengatakan itu semua buruk. Dia pakai analogi yang kuat banget, etika kepribadian ini seperti plester dan aspirin sosial. Plester dan aspirin? Iya, sangat berguna untuk meredakan masalah akut sesaat, tapi kalau di bawah plester itu ada luka karakter yang dalam, misalnya Anda tidak bisa dipercaya, maka masalah kronis itu akan terus muncul lagi. Saya mulai ngerti. Teknik-teknik canggih hanya akan membuat orang lain melihat Anda sebagai pribadi yang manipulatif jika tidak berakar pada karakter yang kuat. Oke. Jadi ini kembali ke perasaan hampa di puncak karier tadi. Mungkin orang itu punya semua teknik secondary greatness, dia jago memimpin rapat, jago negosiasi, tapi karena Primary greatness-nya, karakternya terabaikan. makanya rasanya tetap kosong. Tepat, Anda hanya memoles citra, bukan membangun substansi. Oke, jadi kita punya masalah kronis yang tidak bisa disembuhkan dengan plester etika kepribadian. Lalu, apa akar masalahnya menurut Covey? Apa biang keladinya? Jawabannya ada di satu konsep inti, paradigma. Sederhananya, paradigma itu cara kita melihat dunia. Bukan melihat secara fisik ya, tapi cara kita memahami dan menafsirkan realitas.
Kayak kacamata yang kita pakai gitu. Persis. Dan analogi utamanya adalah peta. Peta mental. Peta mental, oke. Bayangkan skenario ini. Anda ingin menjelajahi pusat kota Chicago. Anda punya peta yang sangat detil. Semangat Anda membara. Tapi tanpa Anda sadari, karena kesalahan cetak, peta yang Anda pegang sebenarnya adalah peta Detroit, meskipun labelnya Chicago. Wah, itu bencana. Betul. Sekarang, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa coba mengubah perilaku. Berjalan lebih cepat, berlari. Tapi itu hanya akan membawa Anda tersesat di Detroit dengan lebih cepat. Cuma bikin makin jauh dari tujuan ya. Atau, Anda bisa mengubah sikap. Berpikir lebih positif. Saya pasti sampai. Sikap positif itu bagus, tapi tidak akan mengubah fakta bahwa Anda berada di kota yang salah. Jadi, tidak peduli seberapa keras usaha kita, kalau petanya salah, kita tidak akan pernah sampai. Itu cukup menakutkan sebenarnya. Dan itulah inti argumen Covey. Banyak dari kita frustrasi karena kita mencoba mengubah perilaku atau sikap, padahal masalah mendasarnya ada di peta kita yang salah, paradigma kita. Covey memberikan contoh yang sangat kuat untuk ini kan. Eksperimen dengan gambar ilusi optik itu. Gambar wanita muda atau wanita tua. Ya, eksperimen itu brilian. Dia cerita, di Harvard, instruktur membagi kelas jadi 2. Setengah kelas pertama dikondisikan 10 detik untuk melihat gambar detail wanita muda, setengah kelas lainnya dikondisikan melihat gambar wanita tua. Oke, dikasih lihat gambar yang beda dulu. Betul. Kemudian, gambar gabungan yang ambigu itu ditampilkan di layar besar. Dan apa yang terjadi? Kekacauan. Kelompok pertama dengan yakin berseru, itu wanita muda. Sementara kelompok kedua sama yakinnya, tidak mungkin, itu jelas wanita tua. Mereka mulai berdebat sengit. Padahal mereka lihat gambar yang sama persis. Sama persis. Data yang masuk ke mata mereka identik. Tapi interpretasi mereka, paradigma mereka, sudah dibentuk sebelumnya. Iya. Eksperimen ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendalam. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana diri kita atau sebagaimana kita telah dikondisikan untuk melihatnya. Jadi mencoba mengubah perilaku tanpa memeriksa paradigma di baliknya. Itu sama saja kayak memangkas daun-daun kejahatan alih-alih menebang akarnya. Kita cuma sibuk mengatasi gejala. Oke, jika paradigma kita begitu kuat dan sering kali salah, apa kita terjebak selamanya? Apakah ada cara untuk mengganti peta Detroit kita dengan peta Chicago yang benar? Ada, dan momen perubahan itu disebut pergeseran paradigma, atau momen aha yang bisa mengubah segalanya dalam seketika. Covey menceritakan pengalaman pribadinya di kereta bawah tanah New York. Oh, yang ini ceritanya menyentuh sekali. Betul. Suatu minggu pagi, suasana gerbong tenang, sampai seorang pria masuk bersama anak-anaknya yang langsung bikin keributan. Mereka berteriak, melempar barang, sangat mengganggu. Tapi ayahnya cuma duduk diam. Saya bisa bayangkan betapa jengkelnya Covey saat itu. Pasti paradigmanya langsung menilai pria itu sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja. Akhirnya, dengan sabar, Covey bilang, "Pak, anak-anak Anda sangat mengganggu. Bisakah Anda mengendalikan mereka?" Lalu, Pria itu mengangkat pandangannya seolah baru sadar dan berkata pelan, "Oh, Anda benar. Seharusnya saya melakukan sesuatu. Kami baru saja dari rumah sakit. Istri saya, ibu mereka, meninggal sekitar 1 jam yang lalu. Saya tidak tahu harus berpikir apa. wow, Dan saya rasa mereka juga tidak tahu bagaimana harus menghadapinya." satu kalimat itu mengubah segalanya. Dalam sekejap, paradigma Covey bergeser total. Rasa jengkelnya lenyap, digantikan gelombang simpati. Tiba-tiba perilaku anak-anak itu jadi masuk akal. Pergeseran paradigma inilah yang membawa perubahan sejati. Jadi, jika kita ingin mengubah peta kita perlu pergeseran paradigma. Pertanyaannya, peta yang benar itu didasarkan pada apa? Apa wilayah yang sebenarnya? Menurut Covey, jawabannya adalah prinsip. Prinsip ini digambarkan kayak hukum alam yang universal dan abadi, sama seperti gravitasi. Keadilan, integritas, kejujuran, ini hal-hal yang tidak bisa ditawar. Dan di sini ada analogi lain yang sangat kuat. Kisah kapal perang dan mercusuar. Benar. Di tengah cuaca buruk, kapten kapal perang melihat cahaya di kejauhan. Dia memerintahkan juru sinyalnya mengirim pesan. "Ubah haluan Anda 20 derajat. Langsung menyuruh ya. Balasan datang. "Sebaiknya Anda yang mengubah haluan 20 derajat. Kapten itu marah. "Saya seorang kapten. Ubah haluan Anda sekarang." Jawabannya tetap sama. "Saya kelas 2.
Sebaiknya Anda yang mengubah haluan. Wah, berani sekali. Sang kapten murka dan mengirim pesan terakhir, "Saya kapal perang, ubah haluan Anda sekarang." Sinyal balasan terakhir datang, "Saya mercusuar." Tentu saja kapal perang itu yang harus mengubah haluan. Jadi prinsip-prinsip itu adalah mercusuarnya. Mereka tidak bergerak. Itu ya poin kuncinya. Kita tidak bisa merusak prinsip. Kita hanya bisa merusak diri kita sendiri jika melawannya. Prinsip-prinsip inilah wilayah yang sebenarnya, sedangkan paradigma kita hanyalah peta. Semakin akurat peta kita, semakin efektif diri kita. Oke, jadi kita perlu beroperasi dari peta yang berpusat pada prinsip, tapi bagaimana itu terlihat dalam praktik sehari-hari? Bagaimana Covey mendefinisikan efektivitas yang sejati? Dia mendefinisikannya melalui sebuah konsep terakhir yang sangat penting yang diilustrasikan lewat dongeng Aesop tentang angsa dan telur emas. Ah, ya, cerita klasik. Alkisah ada seorang petani miskin yang suatu hari menemukan telur emas murni di sarang angsa peliharaannya. Setiap hari, angsa itu mengeluarkan satu telur emas dan petani itu pun menjadi sangat kaya. Kehidupan yang luar biasa. Tapi biasanya cerita seperti ini selalu ada tapinya. Lalu, seiring kekayaannya bertambah, si petani menjadi serakah dan tidak sabar. Dia berpikir, kenapa harus menunggu satu telur setiap hari? Aku ingin semuanya sekarang. Oh, tidak. Akhirnya, dia menyembelih angsa itu. Tentu saja, di dalam angsa itu tidak ada apa-apa. Dia tidak hanya gagal mendapatkan kekayaan instan, tapi dia juga kehilangan aset yang memberinya kekayaan itu untuk selamanya. Sebuah metafora yang tragis tapi sangat jelas. Bagaimana Covey mengaplikasikannya? Dongeng ini adalah dasar dari prinsip yang Covey sebut, keseimbangan PPC. P adalah production atau produksi, yaitu telur emas, hasil yang kita inginkan. Oke, P itu hasilnya. Dan PC adalah production capability atau kemampuan produksi, yaitu sang angsa, aset yang menghasilkan telur emas itu. Jadi efektivitas bukan hanya soal mendapatkan telur emas sebanyak-banyaknya. Bukan, efektivitas sejati terletak pada keseimbangan keduanya. Jika Anda hanya fokus pada P, Anda akan memeras aset Anda hingga hancur, kayak petani yang membunuh angsanya. Sebaliknya, Jika Anda hanya merawat aset, PC, tanpa pernah menghasilkan apa-apa, Anda juga tidak akan bertahan. Anda tidak akan punya uang untuk membeli pakan angsa itu. mari kita bawa ini kembali ke contoh di awal. Ini relevan banget dengan masalah diet yang gagal itu. Sekarang saya melihatnya dengan sangat jelas. Tepat, dalam diet, P atau telur emasnya adalah menurunkan berat badan secepat mungkin. PC atau angsanya adalah tubuh Anda, kesehatan Anda, energi Anda. Asetnya ya. Betul. Diet ekstrim yang hanya fokus pada P akan membakar habis PC Anda. Anda mungkin kehilangan beberapa kilo dengan cepat, tapi Anda membunuh angsanya. Energi habis, metabolisme melambat, dan akhirnya, Balik lagi, bahkan lebih berat. tepat sekali, Anda tidak menjaga kemampuan produksi. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Kita mulai dengan rasa frustrasi karena menggunakan peta yang salah. Peta dari etika kepribadian. Yang fokus pada perbaikan cepat. Covey menunjukkan bahwa solusi sejati adalah pendekatan dari dalam keluar atau inside out. Dimulai dengan memeriksa dan mengubah paradigma kita agar selaras dengan prinsip-prinsip yang abadi, si mercusuar itu. Dan pada akhirnya, semua kembali ke pesan sentral di awal. Cara kita melihat masalah adalah masalah yang sesungguhnya. Efektivitas sejati bukan sekedar tentang mendapatkan telur emas, tapi tentang merawat angsanya. Menjaga aset yang memungkinkan hasil itu terjadi dalam jangka panjang. Betul. Keseimbangan PPC ini adalah fondasi yang akan menopang ketujuh kebiasaan yang akan dibahas lebih lanjut di dalam buku. Ini tentang menyeimbangkan hasil hari ini dengan kemampuan untuk terus menghasilkan di hari esok. Buku ini kan dimulai dengan pertanyaan yang sangat mendasar. Apa sih yang membuat manusia itu berbeda dari hewan? Nah, itu dia. Jawabannya menurut penulis adalah kunci untuk menjadi arsitek hidup kita sendiri, bukan cuma istilahnya aktor yang ngikuti naskah orang lain. Kedengarannya besar ya? Besar kan? Nah, buku ini memulainya dengan satu latihan mental yang sederhana, tapi sangat membuka pikiran. Coba deh sekarang, bayangkan Anda bisa melayang keluar dari tubuh Anda ke sudut ruangan dan melihat diri Anda yang sedang mendengarkan ini.
Anda bisa lihat ekspresi Anda, postur tubuh Anda, bahkan mungkin bisa merasakan suasana hati Anda saat ini. Iya, kemampuan untuk mengamati diri sendiri ini, itulah yang disebut kesadaran diri. Dan ini adalah titik awal dari segalanya. Tepat. Kesadaran diri adalah fondasi dari kebiasaan pertama. Jadilah proaktif. Hewan tuh tidak punya ini. Seekor anjing, kalau diprovokasi, ya akan langsung menggonggong. Itu naluri, program yang sudah terpasang. Kita bisa berhenti sejenak di antara provokasi dan reaksi. Kita bisa mengamati amarah yang muncul, pikiran yang berkecamuk, dan kita bisa memilih untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan itu. Kita bukan perasaan kita bukan suasana hati kita. Kita adalah entitas yang menyadari semua itu. Kita punya kemampuan untuk menulis ulang program kita. Persis! Tapi disinilah masalahnya. Seringkali kita tidak menggunakan kekuatan itu. Kita malah melihat diri kita lewat apa yang disebut buku ini, cermin sosial. Cermin sosial. Yaitu pandangan, opini, dan persepsi orang lain tentang kita. Pernah dengar komentar seperti, kamu itu orangnya nggak pernah tepat waktu. Atau, kamu itu pemalu banget ya. Lama-kelamaan, kita percaya dan menjadikan itu identitas kita. Padahal buku ini bilang cermin itu seringkali retak dan buram. Itu lebih merupakan proyeksi dari kelemahan atau paradigma orang yang berkomentar, bukan refleksi sejati diri kita. Nah, cermin sosial yang retak ini melahirkan apa yang disebut 3 peta determinisme. Pada dasarnya, 3 dalih utama yang kita pakai buat melempar tanggung jawab. Oke, apa aja tuh? Pertama, determinisme genetik, yaitu menyalahkan DNA. Ya, mau gimana lagi, kakek saya juga pemarah, ini sudah turunan. Oke. Yang kedua? Determinisme psikis, menyalahkan pola asuh. Saya begini karena cara orang tua saya membesarkan saya. Dan yang ketiga, determinisme lingkungan. Menyalahkan orang atau situasi di sekitar kita. Bos saya bikin saya stres, atau pasangan saya yang membuat saya jadi begini. Ini kan blame game klasik ya. Selalu ada faktor eksternal yang disalahkan. Betul. Ketiganya berasumsi hidup kita itu seperti tombol lampu. Ada stimulus, pemicu, langsung ada respons, reaksi. Nggak ada jeda, nggak ada pilihan. Nah, untuk menghancurkan ide ini, buku ini menyajikan salah satu cerita paling kuat yang pernah saya baca. Kisah Viktor Frankl. Iya, seorang psikiater yang selamat dari kampung kematian Nazi. Konteksnya luar biasa ekstrim. Frankl kehilangan segalanya. Keluarganya dibunuh, kebebasannya direnggut, tubuhnya disiksa setiap hari. Secara objektif, lingkungannya 100% mengendalikan dirinya. Benar-benar nggak ada daya ya? Kelihatannya begitu. Tapi di tengah penderitaan yang tak terbayangkan itu, telanjang dan sendirian di sebuah ruang isolasi kecil, ia menemukan sesuatu yang para penjaga Nazi tidak akan pernah bisa rebut darinya. Ia menyebutnya kebebasan terakhir manusia. Kebebasan terakhir. Apa itu? Kebebasan untuk memilih bagaimana ia merespon apa yang terjadi padanya. Para penjaga bisa mengendalikan tubuhnya, tapi tidak pikirannya, tidak esensi dirinya. Wow! Ia bisa memilih untuk membayangkan dirinya mengajar murid-muridnya setelah perang usai. Ia bisa memilih untuk menemukan makna dalam penderitaannya. Dan disinilah letak gagasan utamanya. Di antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Pertumbuhan dan kebahagiaan kita ada di dalam pilihan itu. Tepat. Wow, itu mengubah segalanya. Jadi, proaktif itu bukan cuma soal inisiatif atau bersemangat ya. Jauh lebih dalam dari itu. Proaktif berarti kita sadar bahwa perilaku kita adalah hasil dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Oke. Orang reaktif itu dikendalikan oleh lingkungan. Kalau cuaca bagus, mood mereka bagus. Kalau orang lain baik, mereka baik. Sebaliknya, orang proaktif membawa cuaca mereka sendiri. Mereka bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang, bukan berdasarkan perasaan sesaat. Dan cara paling praktis untuk melihat ini adalah melalui konsep lingkaran perhatian dan lingkaran pengaruh, kan? Benar. Bayangkan 2 lingkaran. Lingkaran perhatian itu besar, isinya semua hal yang kita cemaskan. Politik negara, ekonomi global, kelakuan rekan kerja, macet di jalan. Banyak hal di sini yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil, yaitu lingkaran pengaruh. Isinya adalah hal-hal yang bisa kita pengaruhi secara langsung. Pilihan kata-kata kita, kebiasaan kerja kita, cara kita merespons anak kita. Oke, jadi orang reaktif tuh fokusnya di mana?
Orang reaktif menghabiskan energinya di lingkaran perhatian. Mereka mengeluh, menyalahkan, dan merasa menjadi korban. Akibatnya, energi negatif itu membuat lingkaran pengaruh mereka justru semakin menyusut. Jadi makin tidak berdaya. Betul. Sebaliknya, orang proaktif fokus pada lingkaran pengaruh mereka. Mereka tidak buang waktu mengeluhkan macet, tapi mereka memilih berangkat lebih pagi. Mereka tidak mengeluhkan bos yang tidak adil, tapi mereka fokus meningkatkan kualitas kerja mereka sendiri. Dan yang terjadi adalah lingkaran pengaruh mereka perlahan-lahan meluas. Tepat sekali. Oke, jadi ide menjadi proaktif ini benar-benar mengubah cara pandang. Kita bukan korban keadaan, kita adalah programmer. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar berikutnya kan? Kalau kita adalah programmer, baris kode pertama apa yang harus kita tulis? Di mana kita harus mulai? Nah, disinilah kebiasaan 2 masuk. Mulai dengan tujuan akhir. Tepat sekali. Jika kebiasaan 1 mengatakan Anda adalah penciptanya, maka kebiasaan 2 mengatakan mari kita buat cetak birunya. Cetak biru hidup kita ya? Betul. Dan buku ini menyajikannya dengan latihan imajinasi yang, terus terang, agak mengerikan tapi sangat efektif. Bayangkan Anda menghadiri pemakaman Anda sendiri 3 tahun dari sekarang. Anda duduk di sana dan mendengarkan pidato dari 4 orang. Anggota keluarga, seorang teman, rekan kerja, dan seseorang dari komunitas Anda. Agak gelap ya? Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah memaksa kita menjawab pertanyaan. Apa yang Anda ingin mereka katakan tentang Anda? Tentang karakter Anda, kontribusi Anda, pencapaian Anda. Jawaban jujur atas pertanyaan itu adalah definisi kesuksesan versi Anda sendiri, yang didasarkan pada nilai-nilai terdalam kita. Iya. Tanpa gambaran akhir ini, kita bisa saja menghabiskan hidup kita memanjat tangga kesuksesan hanya untuk menyadari di akhir bahwa tangganya bersandar di dinding yang salah. Tangga yang bersandar di dinding yang salah, analogi yang kuat sekali. Ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa segala sesuatu diciptakan 2 kali kan? Benar. Ada penciptaan pertama, yaitu mental atau rancangan, dan penciptaan kedua, yaitu fisik atau eksekusi. Anda tidak akan membangun rumah tanpa cetak biru. Atau memulai perjalanan tanpa tahu tujuannya. Persis. Penciptaan pertama adalah soal kepemimpinan, menentukan tujuan yang benar. Penciptaan kedua adalah soal manajemen, melakukan eksekusi dengan efisien. Masalahnya, banyak dari kita yang terjebak dalam manajemen tanpa pernah melakukan kepemimpinan dalam hidup pribadi kita. Ada satu lagi analogi di buku ini yang menurut saya brilian untuk menjelaskan perbedaan itu. Soal orang di hutan. Oh ya, bayangkan sekelompok orang sedang menebas jalan di tengah hutan lebat dengan parang. Mereka adalah para produser. Mereka sibuk bekerja. Di belakang mereka ada para manajer yang mengasah parang, menulis prosedur, dan mengoptimalkan teknik tebasan. Semuanya sangat efisien. Sangat efisien. Tapi, sang pemimpin adalah orang yang memanjat pohon tertinggi, mengamati pemandangan secara keseluruhan, lalu berteriak, hutan yang salah. Wah. Jadi kita bisa saja sangat efisien melakukan hal yang salah ya? Tepat. Anda bisa saja sangat efisien menebas semak belukar yang salah. Itulah mengapa kepemimpinan harus datang lebih dulu. Jika kita tidak secara sadar melakukan penciptaan pertama untuk hidup kita, maka secara tidak sadar kita akan membiarkan orang lain atau keadaan yang menuliskan naskah untuk kita. Entah itu ekspektasi orang tua, tekanan sosial, atau agenda perusahaan tempat kita bekerja. Betul. Jadi bagaimana cara praktisnya kita menulis ulang naskah dan membuat cetak biru ini? Alat yang paling efektif adalah dengan menciptakan pernyataan misi pribadi. Anggap ini sebagai konstitusi pribadi Anda, sebuah dokumen tertulis yang mendefinisikan siapa Anda dan apa tujuan hidup Anda. Oke, konstitusi pribadi. Pernyataan ini berfokus pada 2 hal. Karakter, yaitu ingin menjadi orang seperti apa, dan kontribusi, yaitu apa yang ingin Anda lakukan atau berikan. Semuanya berakar pada nilai-nilai yang Anda pegang. Tapi untuk menulisnya, kita harus tahu dulu apa yang menjadi pusat hidup kita kan? Buku ini mengidentifikasi beberapa pusat yang umum, tapi ternyata rapuh. Betul. Banyak orang yang hidupnya berpusat pada pasangan, keluarga, uang, pekerjaan, atau bahkan kesenangan. Masalahnya, semua pusat ini tidak stabil. Gimana maksudnya tidak stabil? Jika pusat Anda adalah pasangan, dan pasangan Anda sedang bad mood, seluruh dunia Anda ikut goyah. Jika pusat Anda adalah pekerjaan, dan Anda di PHK, Anda bisa kehilangan identitas diri.
Keamanan, panduan, kebijaksanaan, dan kekuatan Anda jadi bergantung pada sesuatu yang sangat fluktuatif di luar kendali Anda. Oke, contohnya begini. Anda sudah punya janji nonton konser dengan pasangan Anda. Ini pusatnya pasangan. Tiba-tiba, bos Anda menelpon dan meminta lembur untuk proyek penting. Ini pusatnya pekerjaan atau uang. Nah, keputusan yang Anda ambil akan sangat berbeda tergantung pada apa pusat hidup Anda saat itu. Setiap pusat akan memberikan prioritas dan justifikasi yang berbeda. Jadi, apa pusat yang paling stabil? Buku ini mengusulkan pusat yang paling stabil, yaitu berpusat pada prinsip. Prinsip-prinsip seperti integritas, keadilan, kejujuran, pertumbuhan, dan kontribusi itu bersifat universal dan tidak pernah berubah. Mereka seperti mercusuar ya. Persis. Cuaca bisa badai, ombak bisa besar, tapi mercusuar tetap berdiri tegak di tempatnya. Dengan berpusat pada prinsip, Anda membangun fondasi internal yang kokoh. Anda tidak lagi reaktif terhadap situasi, tetapi proaktif memilih respons terbaik yang selaras dengan kompas batin Anda. Saya mengerti ide berpusat pada prinsip, tapi terus terang, kedengarannya agak kaku dan abstrak. Bukankah dalam kehidupan nyata, kadang prinsip itu bisa bertabrakan? Misalnya, prinsip kejujuran mutlak dengan prinsip kebaikan hati dalam situasi di mana kebenaran bisa sangat menyakitkan? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan justru disitulah letak kekuatan pusat prinsip. Berpusat pada prinsip bukan berarti mengikuti serangkaian aturan yang kaku secara membabi buta. Justru sebaliknya. Oh, oke. Karena Anda punya fondasi keamanan dan kebijaksanaan internal yang kuat, Anda jadi punya fleksibilitas untuk mengevaluasi setiap situasi secara unik. Anda tidak bertanya apa aturannya, tapi Anda bertanya apa respons yang paling bijaksana, adil, dan selaras dengan nilai-nilai saya di situasi ini. Jadi lebih punya keleluasaan ya? Betul. Itu memberi Anda kemampuan untuk menavigasi kompleksitas, bukan menyederhanakannya secara paksa. Aha. Jadi ini lebih seperti memiliki kompas daripada peta. Peta itu kaku, tapi kompas selalu menunjukkan arah utara. Tidak peduli medannya seperti apa. Jadi, untuk memulainya, kita tidak perlu langsung menulis konstitusi yang sempurna, kan? Sama sekali tidak. Anda bisa mulai dengan mengidentifikasi peran-peran kunci dalam hidup Anda. Sebagai individu, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai profesional, sebagai anggota masyarakat. Lalu, untuk setiap peran, tuliskan beberapa tujuan jangka panjang yang ingin Anda capai. Misalnya, sebagai orang tua, saya ingin menjadi pribadi yang sabar dan selalu hadir untuk anak-anak saya. Langkah kecil ini sudah mulai memberi struktur pada pernyataan misi Anda dan membuatnya lebih nyata. Coba pikirkan satu hal kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini, sesuatu yang mungkin tidak mendesak tapi sangat penting, yang benar-benar selaras dengan tujuan akhir yang baru saja Anda bayangkan. Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti sejenak, benar-benar menjadwalkannya, dan melakukannya? Kalau di bagian sebelumnya kita sibuk berbenah diri, fokus ke dalam, yang disebut kemenangan pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke arena yang jauh lebih rumit. Hubungan dengan orang lain. iya, Gimana caranya membangun hubungan yang benar-benar kuat, bukan sekedar basa-basi. Ide utamanya adalah kemenangan pribadi itu harus jadi fondasi. harus. Ini seperti belajar aljabar sebelum kalkulus, kan nggak ada jalan pintas. Tepat sekali. Nah, disinilah penulis memperkenalkan sebuah metafora yang sangat kuat, yang mungkin jadi ide paling penting di seluruh bagian ini. Rekening bank emosional. Rekening bank emosional, kedengarannya kayak istilah psikologi ya. Maksudnya apa sih itu? Bayangin aja seperti rekening bank biasa, tapi mata uangnya bukan uang, melainkan kepercayaan. Setiap kali Anda berinteraksi dengan seseorang, Anda itu melakukan setoran atau penarikan. Oke. Kalau Anda sopan, baik, jujur, menepati janji, itu semua adalah setoran. Saldo kepercayaan Anda jadi tinggi. Dan kalau saldonya tinggi, komunikasi jadi lebih mudah, begitu? Jauh lebih mudah. Komunikasi jadi instan dan efektif. Anda bisa bikin kesalahan sesekali, tapi karena cadangan kepercayaannya besar, kesalahan itu dimaafkan. Hubungannya jadi fleksibel. Sebaliknya, kalau Anda sering melakukan penarikan kasar, nggak menepati janji, mengabaikan, mengkhianati saldo Anda, bakal minus. Lalu, gimana cara praktis melakukan setoran ini? Apa aja bentuknya? Penulis menguraikan 6 cara utama. Yang pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah memahami individu. Ini bukan sekedar formalitas, tapi usaha tulus buat melihat dunia dari kacamata orang lain. Ini kedengarannya simpel, tapi prakteknya susah. Apalagi kalau kita nggak tertarik sama apa yang mereka sukai. Lalu yang kedua,
Setoran kedua adalah memperhatikan hal-hal kecil. Kebaikan dan kesopanan yang remeh-temeh itu punya dampak kumulatif yang besar. Sebaliknya, ketidaksopanan kecil, tatapan sinis atau sarkasme bisa jadi penarikan yang sangat menyakitkan. Ini benar banget. Kadang bukan masalah besarnya yang bikin hubungan retak, tapi tumpukan kekecewaan-kekecewaan kecil itu. Oke, jadi ada memahami individu dan memperhatikan hal kecil. Apalagi, 3 berikutnya ini saling berkaitan. Menepati janji, mengklarifikasi harapan, dan menunjukkan integritas pribadi. Menepati janji itu setoran besar, mengingkarinya penarikan terbesar. Pasti. Mengklarifikasi harapan itu krusial. Kita sering asumsi orang lain punya definisi segera atau pekerjaan bagus yang sama dengan kita. Padahal disitulah sumber masalahnya. Soal harapan yang nggak terucap ini, saya rasa ini pembunuh diam-diam dalam banyak hubungan kerja dan pribadi. Setuju. Anda berharap pasangan tahu Anda butuh dukungan, tapi Anda nggak pernah bilang. Itu penarikan besar tanpa disadari. Lalu soal integritas. Integritas di sini artinya konsisten antara kata dan perbuatan. Salah satu contoh terbaiknya adalah bersikap loyal kepada mereka yang tidak hadir. Maksudnya, Jadi kalau Anda ada di sebuah grup dan ada yang mulai bergosip tentang seseorang yang nggak ada di sana, terus Anda membelanya atau menolak ikut serta, Anda baru saja melakukan setoran besar ke rekening semua orang yang ada di ruangan itu. saya paham. Mereka jadi tahu saat Anda tidak ada, Anda juga akan membela mereka. Kepercayaan langsung naik. Itu poin yang sangat kuat. Dan yang terakhir? Yang terakhir, dan ini butuh kerendahan hati yang luar biasa. Meminta maaf dengan tulus saat Anda melakukan penarikan. Bukan minta maaf basa-basi ya, harus tulus. Betul. Oke, jadi rekening bank emosional ini fondasi kepercayaannya. Kalau kita udah punya kepercayaan itu, barulah kita bisa bicara soal cara kita berinteraksi. Disinilah kebiasaan 4 berpikir menang-menang jadi relevan, kan? Mustahil tanpa itu. Berpikir menang-menang bukan sekedar teknik negosiasi, tapi sebuah filosofi total. Ini tentang melihat hidup sebagai arena kerjasama, bukan kompetisi. Dan ini seringkali disuburkan oleh sistem di sekitar kita. Di sekolah, di kantor. Betul sekali. Ada cerita lucu tentang seorang presiden perusahaan yang frustrasi karena manajernya nggak mau kerjasama. Setiap minggu dia pidato soal pentingnya kerjasama. Terus di akhir rapat, dia buka tirai. Dan di baliknya ada bagan pacuan kuda dengan foto setiap manajer di atas kudanya. Lah, tunggu. Di garis finish, ada poster liburan gratis ke Bermuda untuk pemenangnya. Dia mau kerjasama, tapi sistemnya malah dibikin buat kompetisi abis-abisan. Itu kan paradoks banget ya? Anda nggak bisa dapat buah kerjasama dari akar persaingan. Paradigma menang-menang ini didasarkan pada paradigma kelimpahan, keyakinan bahwa ada cukup untuk semua orang. Selain menang-menang dan menang kalah, ada paradigma apa lagi? Ada kalah-menang, di mana Anda jadi keset. Ada kalah-kalah, di mana kalau saya nggak bisa menang, saya pastikan Anda juga nggak menang. Dan ada variasi yang paling tinggi, menang-menang atau tanpa kesepakatan. Menang-menang atau tanpa kesepakatan ini kedengarannya idealis banget. Tapi seberapa realistis ini di dunia nyata? Itu pertanyaan yang bagus. Misalnya dalam negosiasi gaji, tanpa kesepakatan berarti Anda nggak dapat pekerjaan itu kan? Penulis akan berargumen bahwa tanpa kesepakatan justru memberi kita kekuatan yang luar biasa. Itu membebaskan kita dari tekanan untuk harus menerima hasil yang buruk. Oke. Dalam jangka panjang, menerima kalah menang bakal merusak harga diri dan hubungan kerja. Opsi tanpa kesepakatan memaksa kita kreatif mencari alternatif lain yang benar-benar menang-menang. Bahkan jika itu artinya kita harus pergi. Jadi ini soal menaikkan standar kita dalam berinteraksi. Tepat. Oke, jadi kita butuh rekening bank emosional yang sehat dan pola pikir menang-menang. Sekarang kita sampai ke kebiasaan yang disebut sebagai kunci utama komunikasi. Kebiasaan 5, berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Ini adalah perubahan paradigma yang paling radikal bagi kebanyakan orang. Kita semua kan pengen didengerin, pengen dipahami, tapi kita jarang banget ngasih itu ke orang lain dulu. Penulis pakai analogi dokter mata yang kuat banget di sini. Bayangin Anda ke dokter mata, ngeluh penglihatan kabur. Tanpa periksa, dokternya langsung lepas kacamatanya sendiri dan bilang, coba pakai ini, saya udah pakai 10 tahun dan sangat membantu. Anda nggak akan percaya kan? Nggak akan. Tapi itulah yang kita lakukan setiap hari. Kita memberi resep sebelum mendiagnosis. Kita buru-buru memperbaiki dengan nasihat baik, tapi kita gagal paham masalahnya dulu. Kebanyakan orang nggak mendengarkan dengan niat untuk memahami. Mereka mendengarkan dengan niat untuk menjawab.
Aduh, ini kayaknya kayaknya nyindir saya banget deh. Soalnya saya sering banget gitu. Orang cerita, otak saya udah sibuk nyusun solusi atau jawaban. Itu respons alami kita. Penulis menyebutnya respons autobiografis. Kita menyaring semua yang kita dengar melalui pengalaman kita sendiri. Ada 4 bentuknya. Mengevaluasi, menyelidiki, memberi nasihat, dan menafsirkan. Ini diilustrasikan dengan sempurna di dialog antara ayah dan anak remajanya yang benci sekolah. Si anak pulang dan bilang, "Ayah, sekolah itu payah, aku capek." Dan sang ayah langsung masuk ke mode memperbaiki. Dia bilang, ada apa nak? Menyelidiki. Lalu, pendidikan itu penting. Kalau kamu nggak lulus, nanti gimana? Memberi nasihat. Dia sama sekali nggak coba memahami dunia si anak. Komunikasinya gagal total. Apa yang seharusnya si ayah lakukan? Mendengarkan dengan empati. Ini lebih dari sekedar mendengar kata-katanya. Ini tentang merasakan emosinya. Caranya dengan memparafrasekan kontennya dan merefleksikan perasaannya. Contohnya? Jadi saat si anak bilang, sekolah itu nggak praktis, sang ayah bisa merespon, kamu merasa frustrasi ya? Karena apa yang kamu pelajari di sekolah sepertinya nggak ada gunanya di dunia nyata? Jadi kita jadi cermin bagi perasaan mereka. Tepat. Dengan begitu, kita memberi mereka apa yang disebut udara psikologis, ruang untuk bernafas. Dalam cerita itu, setelah si ayah beralih ke mendengarkan empati, lapisan masalah si anak terbuka, sampai ke inti masalah yang sebenarnya. Ayah, mereka bilang aku membaca di tingkat kelas 4. Kelas 4, padahal aku sudah kelas 2 SMA. Wow. Baru setelah masalah sebenarnya terungkap, mereka bisa mulai cari solusi bersama. Persis. Memahami adalah kunci. Setelah kita benar-benar paham, barulah kita bisa mempresentasikan sudut pandang kita dengan efektif. Ini membawa kita ke puncaknya. Setelah kita punya kepercayaan, pola pikir yang benar, dan kemampuan mendengarkan, kita siap untuk kebiasaan 6, wujudkan sinergi. Apa sebenarnya sinergi itu? Sederhananya, sinergi berarti keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. 1 tambah 1 sama dengan 3, atau 16, atau bahkan 1600. Tentang menemukan jalan ketiga yang lebih baik dari jalan saya ataupun jalan Anda. Intinya menghargai perbedaan, bukan? Betul, bukan hanya mentolerir, tapi benar-benar menghargainya sebagai sumber kekuatan. Penulis membedakan 3 tingkat komunikasi. Paling rendah itu defensif, hasilnya menang kalah. Oke. Tingkat menengah itu kompromi. Kompromi itu 1 tambah 1 sama dengan 1,5. Keduanya sama-sama kehilangan sesuatu. Dan tingkat tertinggi adalah sinergis, di mana 1 tambah 1 bisa jadi 8. Atau lebih. Ini terjadi saat ada kepercayaan tinggi dan kerjasama yang tulus. Kemenangan publik ini bukan tentang menang atas orang lain, tapi tentang menciptakan kemenangan bersama. Dan semuanya harus dimulai dari dalam. Dari karakter yang kokoh sebagai fondasi, lalu membangun kepercayaan lewat setoran-setoran di rekening bank emosional. Mengadopsi pola pikir menang-menang, belajar untuk benar-benar memahami orang lain dulu, Dan akhirnya memanfaatkan semua itu untuk menciptakan sinergi. Kebiasaan ketujuh, yang judulnya Asah Gergaji. Ada cerita pembuka yang bagus banget di buku ini. Bayangkan Anda lagi jalan di hutan, terus lihat ada orang lagi kerja keras banget menebang pohon. Keringatnya bercucuran, napasnya tersengal-sengal, kelihatan capek luar biasa. Anda samperin dan tanya, "Pak, kenapa nggak istirahat sebentar buat ngasah gergajinya? Kalau lebih tajam pasti kerjanya lebih cepat." Orang itu tanpa menoleh menjawab, "Nggak ada waktu, saya terlalu sibuk mengergaji." Nah, cerita ini sesederhana kedengarannya adalah inti dari semua yang akan kita bahas. tepat sekali. Metafora itu kena banget. Kita semua sering jadi penebang pohon itu kan? Kita sibuk bekerja, sibuk mengejar target, sibuk mengurus ini itu, sampai kita lupa bahwa alat yang kita pakai, yaitu diri kita sendiri, semakin tumpul. Mengasah gergaji bukan cuma soal istirahat. Ini adalah prinsip tentang pembaharuan diri yang disengaja dan terencana. Covey menyebutnya sebagai kebiasaan yang membuat semua kebiasaan lainnya bisa berjalan. Tanpa ini, kita kerja makin keras tapi hasilnya makin sedikit. Intinya, ini tentang merawat aset terbesar yang Anda miliki, diri Anda sendiri. Oke. Mari kita bedah lebih dalam. Covey membagi gergaji kita ini, diri kita ini, jadi 4 bagian yang harus terus-menerus diperbarui. Fisik, spiritual, mental, dan sosial emosional. Kelihatannya banyak ya, tapi idenya adalah semua ini saling berhubungan. Betul. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu aja ya. Dimensi fisik.
Ini jelas kan, merawat tubuh kita. Makan yang benar, istirahat cukup, dan olahraga teratur. Logika umum seringkali bilang, saya nggak punya waktu buat olahraga. Tapi Covey membalikan itu. Katanya kita justru nggak punya waktu untuk tidak berolahraga. Pikirkan ini sebagai investasi besar. Mungkin cuma butuh 3-6 jam seminggu, tapi manfaatnya terasa di 160-an jam sisanya. Tapi untuk kebanyakan orang, esensinya ada di konsistensi pada 3 area. Pertama, daya tahan. Ini bisa didapat dari olahraga aerobik seperti jalan cepat, lari, atau berenang. Kedua, fleksibilitas, lewat peregangan yang sering kita lupakan, padahal penting. Dan ketiga, kekuatan, bisa dengan angkat beban atau latihan kalistenik. Jadi merawat mesin fisik kita itu satu hal, tapi Covey bilang ada mesin lain yang butuh dirawat, yang letaknya lebih di dalam. Ini yang dia sebut dimensi spiritual kan? Jujur, kata spiritual ini kadang bisa bikin orang agak segan. Betul, dan Covey sangat menekankan kalau ini bukan melulu soal agama atau ritual tertentu. Dimensi spiritual adalah tentang terhubung kembali dengan inti diri Anda, dengan pusat nilai-nilai Anda. Apa yang paling penting bagi Anda? Apa yang memberi hidup Anda makna? Mengasah dimensi ini bisa dilakukan lewat banyak cara, meditasi, menikmati keindahan alam, mendengarkan musik yang menyentuh jiwa, atau bahkan membaca sastra yang mendalam. Ini adalah momen untuk mundur sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan, memberi kepemimpinan pada hidup Anda. Ada satu cerita di buku ini dari seorang penulis bernama Arthur Gordon yang menurut saya menggambarkan proses ini dengan sangat indah. Boleh Anda ceritakan lagi? Tentu. Gordon sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa hampa, datar, dan kehilangan semangat. Dia datang ke dokter, dan dokter itu alih-alih memberinya obat, malah memberinya 4 resep dalam amplop terpisah. Dokter itu menyuruhnya pergi ke pantai tempat masa kecilnya dan membuka resep itu pada jam-jam yang ditentukan. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Resep pertama bertuliskan, dengarkan baik-baik. Awalnya Gordon bingung, tapi dia mencoba. Dia mulai mendengar suara ombak, burung, angin. Perlahan suara-suara batinnya yang gaduh mulai tenang. Itu baru yang pertama. Lalu apa selanjutnya? Resep kedua adalah, cobalah meraih kembali. Dia mulai mengingat kembali kenangan-kenangan bahagia dari masa lalunya, kemenangan kecil, momen kebersamaan, dan merasakan kembali kehangatan dan keamanan dari memori itu. Lalu resep ketiga, yang paling sulit, periksa motif Anda. Dia harus jujur pada dirinya sendiri. Dia sadar selama ini motifnya didorong oleh ego. Keinginan untuk diakui, untuk sukses, untuk mendapatkan lebih. Dia menyadari motif itu dangkal dan membuatnya kosong. Disitulah pencerahan datang. Kedengarannya hebat, tapi jujur, memeriksa motif saat kita sedang stres karena deadline atau meeting yang alot rasanya sulit sekali. Bagaimana cara praktisnya menerapkan ide ini di tengah kesibukan sehari-hari, bukan saat kita bisa liburan seharian di pantai? Pertanyaan bagus. Dan itu intinya. Proses Gordon itu adalah versi intensif. Versi hariannya bisa jauh lebih sederhana. Bisa jadi hanya 5 menit meditasi di pagi hari sebelum memeriksa ponsel. Bisa dengan menulis jurnal untuk menuangkan apa yang ada di kepala. Atau sekadar berhenti sejenak sebelum memulai hari kerja dan bertanya, untuk apa saya melakukan ini hari ini? Tujuannya sama. Menghubungkan kembali tindakan kita dengan nilai-nilai kita. Oh ya, resep terakhir untuk Gordon adalah tuliskan kekhawatiranmu di pasir. Dia melakukannya, lalu pergi tanpa menoleh, membiarkan ombak menghapusnya. Sebuah simbol pelepasan yang kuat. Menemukan kenapanya kita, ya? Dan untuk bisa menemukan kenapa itu, kita butuh pikiran yang jernih. Ini sepertinya nyambung ke dimensi berikutnya. Dimensi mental. Covey punya peringatan yang cukup keras di sini. Katanya, setelah kita lulus sekolah formal, banyak dari kita membiarkan pikiran kita atrofi atau menyusut. Lanjutkannya, mengasah dimensi mental berarti berkomitmen pada pendidikan seumur hidup. Covey khawatir soal orang yang menghabiskan 35-45 jam seminggu di depan TV. Zaman sekarang, lawannya mungkin lebih berat. Endless scroll di media sosial atau tersesat berjam-jam di lubang kelinci YouTube. Prinsipnya sama. Apakah kita mengonsumsi konten yang menumpulkan pikiran atau secara aktif terlibat dengan ide-ide yang menajamkannya? Saya paham soal membaca buku berkualitas,
Tapi banyak orang merasa tidak punya energi mental setelah seharian bekerja. Apakah sekedar membaca berita atau artikel online sudah cukup untuk mengasah gergaji mental? Atau Coffee punya standar yang lebih tinggi? Standarnya bukan soal kuantitas, tapi kualitas dan niat. Membaca secara sadar untuk memperluas perspektif, bahkan hanya satu artikel mendalam sehari, itu sudah mengasah. Coffee bilang, orang yang tidak membaca tidak lebih baik daripada orang yang tidak bisa membaca. Tapi, ini bukan cuma soal membaca. Menulis adalah cara luar biasa untuk menjernihkan pikiran. Merencanakan dan mengatur tujuan juga latihan mental. Intinya, jangan hanya menjalankan program yang ada di kepala kita secara otomatis. Kita harus punya kemampuan untuk memeriksa program itu, menantangnya, dan menulis ulang jika perlu. Jadi, jangan cuma jadi penonton dalam hidup kita sendiri, tapi jadi programmernya ya, memeriksa kode di kepala kita. Nah, memprogram diri sendiri itu satu hal. Tapi kita kan tidak hidup di ruang hampa. Interaksi dengan orang lain ini, katanya bagian yang paling kompleks. Disinilah dimensi sosial emosional berperan. Betul, dan dimensi ini agak berbeda. 3 dimensi sebelumnya bisa kita jadwalkan. Misalnya, saya akan olahraga jam 6 pagi, atau saya akan membaca 30 menit sebelum tidur. Dimensi sosial emosional tidak butuh waktu khusus, karena kita melatihnya setiap saat dalam interaksi kita dengan orang lain. Ini sangat terkait dengan kebiasaan lain seperti berpikir menang-menang dan berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Lalu, apa kuncinya untuk bisa berhasil di dimensi ini? Kuncinya adalah keamanan batiniah. Rasa berharga yang datang dari dalam diri, dari integritas kita, bukan dari opini atau pujian orang lain. Ketika kita tidak bergantung pada orang lain untuk validasi, kita punya kekuatan emosional untuk menjadi proaktif dalam hubungan. Kita bisa memilih untuk sabar, berempati, dan tidak mudah tersinggung. Dari situlah kita bisa menulis skrip yang positif bagi orang lain. Tunggu, menulis skrip untuk orang lain, maksudnya bagaimana? Artinya, kita melihat dan memperlakukan orang lain berdasarkan potensi terbaik mereka, bukan berdasarkan perilaku mereka saat ini. Seperti dalam kisah Man of La Mancha, di mana seorang kesatria tua melihat seorang pelacur bukan sebagai apa adanya, tapi sebagai seorang wanita bangsawan bernama Dulcinea. Keyakinan yang tulus dan konsisten perlahan menembus pertahanan wanita itu dan akhirnya mengubah cara wanita itu memandang dirinya sendiri. Cerita-cerita di bagian ini luar biasa sih. Ada juga soal eksperimen di sekolah itu kan, di mana komputer secara keliru melabeli kelas berisi anak-anak pintar sebagai bodoh, dan sebaliknya. Kekuatan ekspektasi benar-benar bisa mengubah realitas ya. Persis. Skor IQ anak-anak yang sebenarnya biasa saja, tapi dilabeli pintar, justru meningkat pesat. Kenapa? Karena para guru memperlakukan mereka dengan ekspektasi tinggi. Para guru mengubah cara mengajar mereka, lebih sabar, lebih kreatif. Mereka berpikir, kalau murid-murid ini tidak mengerti, pasti ada yang salah dengan cara saya mengajar, bukan dengan muridnya, karena mereka anak-anak pintar. Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh cermin sosial yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, apa artinya semua ini jika kita tarik benang merahnya? Artinya, perubahan sejati, baik pada diri sendiri maupun dalam hubungan, selalu datang dari dalam keluar, inside out. Kita tidak bisa memperbaiki perilaku di permukaan tanpa memahami akar masalahnya, paradigma, skrip, dan pengalaman mendalam yang membentuk kita. Mengasah gergaji di 4 dimensi memberi kita kekuatan, kejernihan, dan perspektif untuk melakukan pekerjaan mendalam ini. Jadi, mengasah gergaji ini jauh lebih dalam dari sekedar manajemen waktu atau tips produktivitas. Ini adalah proses pembaharuan diri yang holistik dan seimbang, dan setiap dimensi saling menguatkan. Kesehatan fisik yang baik mempengaruhi kejernihan mental. Kekuatan spiritual memberi kita fondasi untuk stabilitas emosional. Covey menyebut orang yang berhasil melakukan ini sebagai pribadi transisi, seseorang yang menjadi titik henti bagi siklus negatif, entah itu cara berkomunikasi yang buruk, kebiasaan tidak sehat, atau rasa tidak percaya diri, dan memulai warisan baru yang positif. Menjadi pribadi transisi, itu konsep yang sangat kuat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika Anda melihat kembali skrip yang mungkin diwariskan dalam keluarga Anda, baik itu cara mengatasi stres, cara berkomunikasi saat marah, atau cara memandang kesuksesan, skrip negatif mana yang bisa berhenti pada diri Anda? Dan warisan positif apa yang ingin Anda mulai dari sekarang untuk generasi mendatang?